What's up people of the world, welcome to Isekai. Hai semuanya, Nunu Scarlet di sini dan kali ini kita akan membahas rekomendasi anime isekai terbaik. Sebelumnya gue udah pernah membahas rekomendasi serupa dan ini adalah bagian kedua. Sebelum itu gue ingin memberi saran buat kalian yang merasa belum banyak menonton anime isekai atau fantasi. Lebih baik nonton anime yang gue sarankan nanti antara nomor 25 sampai 18 terlebih dahulu. Karena bagi gue anime itu terbilang biasa, namun luar biasa untuk pemula karena gue sendiri mengalaminya dulu. Nah, berikut ini adalah rekomendasi anime isekai terbaik versi Nunu Scarlet. Infinite Dendrogram. Kita mulai dengan anime yang sudah terlalu mainstream, cocok untuk kalian yang suka anime isekai di mana sang karakter utama kita jalan-jalan ke dunia game. Berlatarkan di tahun 2043 di mana sebuah game VR MMO atau virtual game bernama Infinite Dendrogram rilis dan menggemparkan dunia. Fokus pada seorang pemuda calon mahasiswa bernama Reiji Mukudori. Setelah 2 tahun penantian, akhirnya dia bisa membeli game ini dan memainkannya. Dibantu juga oleh karakter pendukung lainnya yang gak usah gue sebut karena nggak penting juga sih. Hyakure no Hao to Seiyaku no Valkyria. Anime yang kental dengan unsur kepercayaan Norwegia atau sekitar, biasanya disebut sebagai mitologi Nordik. Karakter utama kita kuat dan cerdas serta menjadi king harem di sini. Berkisah tentang Yuto Suo bersama teman masa kecilnya Mitsuki Shimo yang mencari tahu tentang kebenaran legenda urban. Tiba-tiba dia terseret ke dunia fantasi yang penuh dengan legenda mitos mitologi Nordik. Dibekali dengan ilmu mitologi Nordik dan HP-nya yang bisa ngecas pakai tenaga surya, dia menjadi orang penting bahkan memimpin ribuan prajurit. Mau sama retry. Rekomendasi lain jika kalian suka dengan karakter utama yang masuk ke dunia fantasi. Dia menjadi sangat kuat dan disukai oleh banyak orang. Tapi bedanya penampilannya agak berbeda dari kebanyakan anime isekai yang terkesan MC-nya itu sempurna banget. Berkisah tentang seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan game online. Dia bernama Akira Ono dan dia juga sering memainkan game di mana dia menjadi Mao atau Raja Iblis. Suatu hari ketika dia hendak login, dia tiba-tiba masuk ke dunia fantasi di mana dia benar-benar menjadi Mao yang memiliki kekuatan luar biasa. Okasan Online. Ini anime isekai yang sangat unik, genrenya genre milfula kayak di hentai. Yang gak separah yang di hentai yang judulnya ada Madara-sannya, tapi anime ini juga bertema ecchi. Berkisah tentang Masako Osuki yang terlibat dalam rencana pemerintah di mana dia dikirim ke dunia game. Tapi ya ternyata ibunya bernama Mamako Osuki juga terlibat dan masuk juga ke dunia game. Mereka kemudian berpetualang bersama di dunia fantasi. Kebayang gak tuh masuk ke isekai bareng ibu tercinta, apalagi ibu tiri. Hatage Kemonomichi. Buat kalian yang suka dengan gelut-gelutan, apalagi gulat, anime ini gue rekomendasikan banget karena memang ceritanya tentang gulat atau smackdown. Anime ini juga memiliki cerita komedi yang lumayan dan sedikit bertema ecchi, apalagi pegulat di sini tidak hanya lelaki ditambah ini dunia fantasi. Berkisah tentang Genso Shibata, dia pegulat profesional yang juga suka dengan binatang. Ya kemudian dia masuk ke dunia fantasi dan di sana dia dimintai tolong untuk membasmi hewan-hewan buas di dunia tersebut dan dia pun mencoba bertahan hidup. Princess Connect Redive. Alternatif anime isekai untuk Konosuba. Perasaan gua anime ini ada miripnya dengan Konosuba. Anime ini juga bertema fantasi dan harem. Karakter utama kita bisa dibilang biasa aja sih, tidak ada yang terlalu spesial untuk anime ini, tapi bagi gua sendiri anime ini cukup bikin enjoy. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Yuki yang tiba-tiba terbangun di dunia fantasi yang tak dia kenal. Dia juga kehilangan ingatan dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Selain mencoba untuk membaur dan bertahan hidup, dia juga mencoba mengungkap misteri yang belum dia ketahui.
Isekai Cheat Magician. Finishing grafis yang sangat bagus dengan karakter utama yang overpower. Ada beberapa hal menarik di anime ini seperti karakter utama kita datang dari dunia lain bersama sang heroin. Meskipun memiliki bakat luar biasa, tapi MC kita terlihat tidak sombong. Ceritanya tentang Taichi Nishimura dan Rin Azuma. Mereka adalah siswa-siswi biasa yang tiba-tiba terpanggil ke dunia fantasi. Di sana mereka mendapat kekuatan yang sangat luar biasa dan mencoba untuk membantu orang yang telah memanggilnya karena di dunia tersebut sedang terjadi malapetaka yang serius. Genja no Mago. Anime ini juga sangat mainstream, masuk ke isekai jadi overpower dan jadi raja harem. Mungkin buat yang merasa dirinya sudah veteran anime ini sudah biasa, tapi bagi pemula anime ini gue rekomendasikan banget. Ceritanya tentang seorang pria yang meninggal kemudian bereinkarnasi menjadi Shin Wolford di dunia fantasi. Dia memiliki bakat yang luar biasa dengan kekuatan yang overpower. Ditambah lagi dia dibesarkan oleh seorang pahlawan yang dikenal sebagai Merlin Wolford. Anime ini juga bertema akademi sihir dan harem pastinya. Sentou Chihiro no Kamikaze. Anime isekai terlawas di daftar kali ini. Mungkin grafisnya tidak seberapa, tapi ceritanya luar biasa. Gue sendiri suka dengan ceritanya, simple namun mengena banget. Berkisah tentang Chihiro Gino, seorang gadis kecil yang hendak pergi liburan bersama kedua orang tuanya. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah gerbang gelap dan ternyata itu adalah pintu masuk ke dunia yokai. Karena melakukan hal tabu, orang tuanya berubah menjadi babi dan dia harus mencari tahu bagaimana mengembalikan orang tuanya dan kembali ke dunia manusia. Meski sedikit, anime ini juga bertema romance antara manusia dan yokai. Dot Hack Time. Siapa bilang anime isekai bertema fantasi hanya ada pada tahun-tahun sekarang? Dulu sebenarnya juga ada, bahkan ceritanya tentang orang yang masuk ke dunia game. Ceritanya sih bagus, tapi sayang sekali grafisnya mungkin tak disukai oleh banyak orang karena sudah sangat lawas. Seseorang bernama Tsukasa mengalami amnesia setelah terbangun di dunia The World, game MMORPG. Di sana dia terjebak dan dicurigai sebagai hacker karena memiliki karakter yang tak biasa. Sembari menghindari player lain karena tak mau mencari masalah, dia juga bertemu dengan orang-orang yang membantunya dan menyelidiki mengapa Tsukasa tidak bisa logout dari game. Isekai Maoto Sokan Shoujo no Dorei Majutsu. Anime ini memiliki cerita yang cukup menarik, karakter utama yang sangat kuat, harem dan ecchi yang hot abis. Mungkin terkesan sudah sangat biasa, tapi bagi gua anime ini cukup bagus. Ceritanya tentang Diablo, seorang raja iblis dari dunia lain yang dipanggil menggunakan ritual khusus oleh Serael Greenworld dan Rem Galeu. Dia sebenarnya hanya manusia biasa yang hobi bermain game. Di game tersebut, dia memainkan peran sebagai raja iblis dan karena ritual pemanggilan, dia dengan wujud raja iblis terpanggil ke dunia tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu orang yang telah memanggilnya. Isekai Izakaya. Anime ini cocok banget untuk kalian yang sekedar ingin bersantai menghabiskan waktu. Apalagi jika kalian suka dengan tema memasak. Tidak hanya melihat percakapan menyejukkan jiwa, kalian bisa mendapatkan resep makanan secara tak langsung di sini. Ceritanya tentang Nobuyuki Asawa bersama Shinobu Senke membuka sebuah kedai yang terletak di Kyoto, Jepang bernama Nobu. Berbeda dengan warung lain, di sini ada sebuah pintu yang dapat menghubungkan dunia manusia dan dunia lain. Nah, warung ini kemudian dapat dinikmati oleh semua jenis ras yang datang berkunjung. Bakemono no Ko.
Anime bertema persahabatan dua ras berbeda atau bahkan sudah seperti ayah dan anak. Anime movie ini memiliki ending yang bagus, pesan moral, dan adegan pertarungan yang menegangkan. Ceritanya tentang seorang anak kecil bernama Ren. Dia ini korban broken home, ibunya meninggal dalam kecelakaan dan ayahnya hilang entah kemana. Ketidakpedulian keluarga membuat Ren menjadi anak yang kesepian. Suatu hari ketika berada di dalam gang, dia menemukan pintu masuk ke dunia Shibuten di mana hewan setengah manusia berada. Salah satunya adalah Kumatetsu, orang yang juga kesepian. Recreators. Anime reversi isekai dengan konsep unik di mana karakter dari karya manusia menjadi nyata dan keluar ke dunia manusia. Jadi misalnya, karakter yang pada sebuah novel benar-benar menjadi nyata dan memiliki emosi sendiri. Kita sebagai manusia adalah dewa karena telah menciptakan mereka. Tapi meski begitu, karakter yang telah diciptakan manusia ada yang menghormati penciptanya dan ada juga yang mengutuk, dan ini yang menjadi konflik anime ini. Ceritanya fokus pada Sota Mizushino. Dia hanya seorang pelajar SMA biasa yang kemudian hidupnya berubah ketika dia bertemu dengan Celestia Yupitila, karakter anime favoritnya. Arifureta. Sebuah anime isekai yang gue rekomendasikan banget untuk yang suka dengan karakter utama overpower. Uniknya, MC kita mendapatkan kekuatan itu tak instan dan diperlihatkan nih prosesnya seperti apa. Jadi ya bisa dibilang anime ini juga bertema Zero to Hero. Ceritanya tentang sekelompok pahlawan yang dipanggil dari bumi. Salah satunya adalah Nagumo Hajime. Tapi sayangnya dia dikhianati oleh teman sendiri dan bahkan berencana membunuhnya di labirin yang mirip dungeon gitu. Tapi dia tak benar-benar mati dan berusaha untuk bertahan hidup. Selain mendapatkan kekuatan yang luar biasa, dia juga bertemu dengan Yue, vampir yang tersegel di dasar labirin. Kakuryou no Yadomeshi. Anime ini bertema Gyako Harem atau harem terbalik, di mana satu wanita dikelilingi pria tampan. Karakter utama kita hanya seorang wanita lemah biasa yang sering tersakiti namun dilindungi oleh yokai yang dekat dengannya. Berkisah tentang gadis manusia biasa bernama Tsubaki Aoi yang suatu hari bertemu dengan yokai kelas atas yang dipanggil Odanna. Dia diseret ke dunia yokai karena kakeknya memiliki hutang dan dia sebagai bayarannya dengan menjadi pengantin Odanna. Tapi dia menolak dan bekerja di dunia yokai untuk membayar hutang. Dibantu juga dengan yokai rubah tampan bernama Ginji. Isekai Sokudo. Satu lagi anime isekai memadukan tema masakan di dalamnya. Berkisah tentang sebuah restoran bernama Yosoku no Nekoya yang berada di lantai dasar sebuah bangunan di pusat perbelanjaan. Karena dekat dengan area perkantoran, restoran ini sudah banyak memuaskan hasrat pegawai dan telah berdiri selama 50 tahun. Tapi dibalik itu semua ada satu rahasia Nekoya, itu pada waktu tertentu bel akan berbunyi dan pelanggan dari berbagai ras akan makan di sini. Fokus pada seorang pelayan bernama Aletta yang bekerja di sana dan ada juga Kuro serta om-om pemilik restoran. Honsuki no Gekokujo. Masuk ke dunia fantasi lewat jalur reinkarnasi. Anime ini kental dengan yang namanya slice of life. Ya bisa dibilang karakter utamanya overpower, tapi hanya seorang gadis kecil. Namun itu tak membuat anime ini membosankan sama sekali. Ceritanya tentang seorang gadis yang mati karena tertimpa rak buku. Dia bereinkarnasi atau masuk ke tubuh gadis kecil bernama Main di dunia fantasi. Dia ini suka banget dengan buku, tapi di sana buku hanya untuk orang-orang kaya, sedangkan dia sangat miskin. Main bersama temannya Lutz, kakaknya Turi, dan dibantu juga oleh bangsawan bernama Ferdinand. Dia mencoba meraih mimpi untuk bisa membaca buku dan membuatnya. Bofuri.
Alternatif anime SAO karena di sini kalian bisa melihat manusia masuk ke dunia game RPG. Biasanya anime isekai memiliki karakter utama seorang laki-laki, namun di anime ini karakter utamanya seorang wanita loli yang lugu dan memiliki kekuatan tiada tara. Sebuah game VR MMO bernama New World Online sangat seru. Dengan ajakan temannya Risa Shiromine, Kaede Honjo kemudian mencoba game ini sebagai Maple dan bertemu dengan banyak orang. Uniknya sifat Maple ini sangat tak pikir panjang, dia selalu melahap apa saja yang dia temukan dan itu yang membuatnya menjadi monster. Hamefura, anime yang mencampur unsur reinkarnasi dan masuk ke dunia game. Hal yang gue suka adalah anime ini bertema romance dengan karakter utama seorang wanita dan sifatnya unik banget. Berkisah tentang Katarina Claes, dia sebenarnya seorang antagonis dalam sebuah game. Namun di dalam dirinya ada gadis manusia biasa. Nah, sesuai dengan game yang namanya antagonis, pasti ujung-ujungnya sengsara. Jadi agar dia tak berakhir mengenaskan, dia harus menaklukkan hati para pria tampan dan mencoba menjadi orang yang baik. Ada antagonis, pasti ada protagonis dong. Dia adalah Maria Campbell yang harusnya jadi tokoh utama. Shincho Yusa. Anime ini memperlihatkan komedi yang berat di awal dengan ending yang mengharukan. Karakter utama kita juga cukup kuat dengan heroin seorang dewi yang sableng abis. Berkisah tentang Listarte, seorang dewi yang ditugaskan untuk mengatasi suatu dunia yang sedang dikuasai Raja Iblis yang kejam. Dia harus memanggil seorang pahlawan dari bumi dan terpanggillah Seiya Ryuguin, seorang manusia kelas atas yang akan membantu Listarte menyelamatkan dunia. Terdengar sangat biasa ya, tapi gue jamin latar masa lalu kedua karakter utama kita akan membuat kalian terkesan. Mairimashita Iruma-kun. Kita punya karakter yang baik hati namun mempunyai kekuatan misterius dan pada akhirnya akan menjadi yang terkuat di dunia iblis. Anime ini juga bertema sekolah, jadi akan ada banyak pelajaran yang unik di anime ini. Seorang anak biasa bernama Iruma Suzuki dijual oleh orang tuanya pada salah satu penguasa dunia iblis bernama Salifan. Dia kemudian masuk ke dunia iblis sebagai cucu Salifan dan bersekolah di Akademi Iblis. Dia bersama teman-temannya Asmodeus Salis dan Palak Clara berusaha meningkatkan peringkat mereka sebagai seorang iblis. Pada akhirnya ini adalah kisah Iruma menjadi Raja Iblis, penguasa dunia bawah karena saat ini tahta kegelapan tak ditempati. Excel War. Anime bertema game, jadi mirip kayak SAO, khususnya yang movie. Anime ini memperlihatkan manusia yang bisa masuk ke dalam game virtual. Uniknya, karakter utama kita terbilang tak biasa. Dia pendek, jelek, kayak babi dan selalu dibully. Tapi kadang-kadang bikin iri juga karena heroin kita yang seorang wanita terkenal dan cantik suka padanya. Arita Haruyuki hanya seorang pria biasa. Suatu hari dia menjalin hubungan dengan Kuroyuki Hime yang sangat terkenal di sekolahnya. Dia mengajak Arita untuk masuk ke dunia Excel War, dunia percepatan dengan cara menginstal program bernama Brain Burst. Hataraku Mau Sama. Sebenarnya anime ini bertema Gyakko Isekai atau isekai terbalik, di mana karakter utama kita datang dari dunia fantasi ke dunia manusia. Rekomendasi teratas jika kalian suka dengan anime isekai dengan karakter utama overpower karena MC kita adalah seorang Raja Iblis. Enteisla adalah dunia di mana Raja Iblis mau Satan berkuasa, tapi kehadiran Yusa atau pahlawan membuat Satan terpojok dan bersama salah satu jenderalnya Alciel melarikan diri ke bumi. Di sana tidak ada sihir dan mereka harus bekerja layaknya manusia untuk bisa bertahan hidup. Tidak hanya mereka, ternyata Emi Yusa, sang pahlawan juga ikut-ikutan ke bumi. Tate no Yusa no Nariagari.
Anime ini menampilkan tokoh utama yang sangat berbeda, tidak seperti anime isekai kebanyakan. Orangnya baik tapi tidak lebay, atau gue bisa bilang anime ini memiliki karakter utama yang anti-hero. Iwatani Naofumi bersama 3 orang lainnya terpanggil ke dunia fantasi untuk menjadi pahlawan dan membasmi Nami atau gelombang malapetaka. Tapi di sana dia menjadi pahlawan perisai yang tidak disukai orang-orang dan akhirnya terjadi insiden pengkhianatan. Naofumi kemudian diasingkan dan bertemu juga dengan Raftalia serta Viro yang menjadi pengikutnya dan suatu saat nanti akan membersihkan namanya. Itu dia rekomendasi anime isekai terbaik yang gue rekomendasikan untuk kalian. Suka isekai boleh-boleh saja, tapi jangan fanatik sampai-sampai percaya kalau kita beneran bisa ke isekai menjadi overpower king harem ngeci pula lewat jalur reinkarnasi. So, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Salam anime lovers Indonesia.